Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Nurfarisi Sugiarto dengan NIM 17510024. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang tercantum dalam skripsi yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Sistem Persamaan Linear 2 Variabel pada siswa SMP kelas 8 menggunakan pendekatan open-ended berbantuan GeoGebra. Adapun pembahasan dalam presentasi kali ini mencakup latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan adalah salah satu hal yang diprioritas utamakan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1, mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, yang berarti setiap warga negara juga berkewajiban untuk mempelajari matematika, karena matematika adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diterapkan di segala jenjang pendidikan. Karena matematika merupakan ilmu dasar dalam pembentukan pola pikir, kreativitas, sistematika, dan juga pembentukan pola pikir kritis. Karena itu, kita harus mendalami kajian terhadap materi yang berkaitan dengan matematika, salah satunya adalah materi sistem persamaan linear 2 variabel. Karena tidak sedikit siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut. Sejalan dengan penelitian dari Chandra Noviar dan juga Ikin Sugandi mengatakan setidaknya ada 2 kesalahan siswa dalam memahami materi tersebut. Yang pertama, siswa salah dalam mengumpulkan informasi dalam soal cerita, dan yang kedua, siswa kesulitan mengaplikasikan konsep dalam memecahkan masalah berkaitan SPLDV. Untuk menanggulangi kesulitan tersebut, maka kita harus memberikan pembelajaran yang inovatif dan juga efisien. Menurut Hayden dan Spear, pembelajaran yang efektif dapat dilaksanakan menggunakan pendekatan open-ended. Namun dengan begitu, kita harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Sebagaimana kita tahu bahwa pembelajaran kali ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Maka pembelajaran harus dilaksanakan secara jarak jauh. Salah satu pembelajaran yang digunakan saat ini adalah pembelajaran dalam jaringan atau yang sering disebut pembelajaran daring. Maka ketika kita melakukan pembelajaran daring, pendidik dituntut untuk melakukan pembelajaran yang inovatif. Salah satunya itu dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu software GeoGebra, karena software GeoGebra membantu siswa untuk menentukan konsep dari materi matematika. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul skripsi kali ini yaitu Pembelajaran Daring Materi Sistem Persamaan Linear 2 Variabel pada siswa SMP kelas 8 menggunakan pendekatan open-ended berbantuan GeoGebra. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran materi sistem persamaan linear 2 variabel pada siswa SMP kelas 8 menggunakan pendekatan open-ended berbantuan GeoGebra. Yang kedua yaitu mengetahui respon guru dan siswa SMP kelas 8 terhadap pembelajaran materi sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan pendekatan open-ended berbantuan GeoGebra. Yang ketiga, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMP kelas 8 dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam materi sistem persamaan linear 2 variabel. Yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat melaksanakan pembelajaran daring. Adapun metode penelitian yang dilaksanakan kali ini yaitu
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya guru dalam memperbaiki pembelajaran daring pada materi sistem persamaan linear dua variabel pada siswa kelas 8 menggunakan open-ended berbantuan GeoGebra. Prosedur penelitian yang dilaksanakan terdiri atas tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 8 salah satu SMP negeri di Bandung Barat. Pengelolaan data menggunakan Microsoft Excel dan instrumen yang digunakan yaitu tes tulis, angket respon guru dan siswa, serta lembar observasi guru. Uji coba instrumen yang digunakan yaitu uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Hasil dan pembahasan yang pertama mengenai implementasi dan skenario. Dalam pelaksanaan ini, tahapan disesuaikan dengan pendekatan open-ended, yaitu yang terdiri dari yang pertama adalah orientasi, di mana pada tahap ini guru menyampaikan tujuan pembelajaran melalui Zoom meeting. Dan yang kedua, mengorganisasi. Dalam tahap ini, guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok dan juga menentukan ketua kelompok untuk selanjutnya berdiskusi mengenai permasalahan yang disajikan dalam lembar kerja siswa yang sudah diberikan dalam Google Classroom. Yang ketiga yaitu bimbingan. Guru membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Siswa melakukan diskusi dan juga melakukan tanya jawab terhadap guru. Selanjutnya yang keempat adalah pengembangan. Siswa diminta berdiskusi antar teman untuk berbagi hasil pemecahan masalah yang diberikan, sehingga siswa dapat bertukar pikiran dan juga mengembangkan hasil kerja dalam lembar kerja siswa tersebut. Yang kelima yaitu presentasi, di mana dalam presentasi ini setiap anggota kelompok diminta mempresentasikan hasil kerjanya melalui video call WhatsApp group. Yang keenam adalah tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi, setiap siswa diminta mengevaluasi hasil kinerja teman-teman sekelompoknya untuk selanjutnya melakukan perbaikan yang didampingi oleh guru dan juga teman-teman kelompok lainnya. Selanjutnya, hasil observasi guru. Dalam setiap pertemuan, presentasi yang diperoleh meningkat, sehingga rata-rata yang diperoleh secara keseluruhan mendapat 88%, yaitu dalam interpretasi baik, sehingga pembelajaran dapat dikategorikan berhasil. Selanjutnya, respon siswa. Dari respon siswa, setelah diberikan angket yang terdapat 15 pernyataan dalam 3 indikator, memperoleh yang pertama indikator yakin dan percaya diri dalam mengemukakan pendapat dalam pembelajaran dengan pendekatan open-ended, mendapat presentase sebesar 73%. Selanjutnya, indikator tekun, fleksibel dan mencoba beberapa alternatif pemecahan masalah materi SPLDV menggunakan open-ended mendapat presentase 72%. Dan indikator ketiga yaitu minat dan keingintahuan terhadap materi SPLDV mendapat presentase 75%. Sehingga rata-rata dari keseluruhan pernyataan yang diberikan dan dari 3 indikator ini mendapat rata-rata 73%, yang berarti respon siswa memberikan interpretasi baik. Selanjutnya, kesulitan siswa diukur melalui soal tes yang diberikan. Terdapat 10 soal tes di mana masing-masing soal
menghasilkan presentase yang berbeda. Namun dalam soal nomor 7 mendapat presentase terendah yaitu di 55%. Dalam soal nomor 1 yaitu berindikator menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Hal tersebut dikarenakan siswa kurang memahami konsep dari pertanyaan dan juga kurang mengumpulkan informasi dari soal cerita yang diberikan. Namun secara keseluruhan, rata-rata yang diperoleh oleh siswa yaitu sebesar 78%, sehingga kemampuan siswa sudah termasuk dalam kategori baik. Adapun kesimpulan dalam hasil penelitian ini yaitu yang pertama, implementasi dan skenario. Implementasi atau skenario RPP yang diterapkan melalui media gawai ataupun perangkat lain secara daring ketika pembelajaran materi sistem persamaan linear dua variabel menggunakan pendekatan open-ended dalam kategori ideal, yaitu mencapai 88% skenario yang direncanakan sepenuhnya telah diterapkan saat pembelajaran daring. Selanjutnya, respon guru dan siswa. Respon guru dan siswa pada saat pembelajaran cukup bagus, di mana respon guru terhadap kegiatan pembelajaran dikatakan tinggi dan berpendapat bahwa pendekatan open-ended baik untuk diterapkan pada kegiatan pembelajaran daring. Respon siswa pada saat pembelajaran berlangsung baik. Kegiatan pembelajaran mengalami peningkatan dari pertemuan sebelumnya. Adapun kesulitan siswa, kemampuan pemecahan masalah pada siswa sudah termasuk dalam kategori baik. Presentase terkecil pada soal nomor 7 dengan indikator menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Kesulitan yang dihadapi oleh siswa yaitu siswa tidak mampu menentukan konsep dan menafsirkan mengenai perintah dan informasi yang disajikan. Adapun kendala guru, kurangnya jam pelajaran pada setiap pertemuan. Selain hal tersebut, juga terdapat kendala lain yaitu terhalang oleh sinyal siswa dalam mengikuti pembelajaran melalui platform digital, sehingga guru sulit untuk menanggapi setiap kesulitan siswa dalam memahami pembelajaran dengan baik. Guru juga mengalami kendala saat membimbing siswa untuk menggunakan software GeoGebra satu persatu saat waktu pembelajaran terbatas. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekeliruan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.